Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat untuk belajar. Baiklah, kali ini kita memasuki pertemuan ketiga untuk materi teks eksposisi. Masih bersama saya, Bu Citria. Nah, baiklah, kita mulai ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran, kita sudah memasuki tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu apa? Setelah mempelajari teks eksposisi, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksikan teks eksposisi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi. Nah, dalam isi ini ada permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian pertemuan depan kita akan ada review materi dulu, ulasan materi ya. Kemudian setelah itu baru ulangan harian yang kedua, materinya teks eksposisi. Nah, untuk tujuan yang keempat ini ada kata-kata mengonstruksikan. Mungkin masih ada yang belum paham apa itu mengonstruksi. Nah, di sini maksudnya adalah mengonstruksi itu sendiri artinya adalah membangun, menyusun, bisa juga membuat. Jadi maksudnya nanti kalian akan membuat atau membangun teks eksposisi ya. Jadi sesuai dengan strukturnya, struktur teks eksposisi. Kemudian setelah itu menyajikannya. Bisa dipahami ya? Baiklah, berikutnya. Nah, untuk materi kita pada pembelajaran pertemuan ketiga ini yaitu ada dua materi. Yang pertama, langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi, dan yang kedua, cara mengaplikasikan langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi. Langsung. Nah, di sini ada langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi. Yang pertama, menentukan tema. Nah, mungkin ada yang belum paham tema itu apa. Tema itu maksudnya adalah ide pikiran tentang suatu hal yang akan dibahas atau ditulis. Bisa juga itu bisa dikatakan gagasan pokok, bisa. Jadi maksudnya adalah apa yang akan kamu atau kalian bahas. Nah, itu maksudnya adalah tema. Tema ini kalau sebuah rumah itu seperti pondasinya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi yang pertama kalian harus menentukan tema. Kemudian yang kedua, setelah menentukan tema, kalian harus menentukan tujuan. Nah, ini. Nah, tujuan di sini maksudnya adalah tulisanmu itu ya gunanya atau fungsinya apa, kemudian sasarannya apa. Nah, itu ditulis di menentukan tujuan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan. Nah, di sini maksudnya adalah bahan-bahan yang kamu perlukan untuk menulis teks eksposisi itu apa saja. Bisa berupa misalnya fakta atau bukti yang akan mendukung dari tulisanmu itu. Silahkan. Kemudian yang keempat adalah menyusun kerangka. Di sini maksudnya kerangka karangan ya. Nah, ini maksudnya adalah rancangan. Kerangka itu maksudnya adalah rancangan yang berisi poin utama dari rangkaian gagasan yang disusun secara terstruktur, runtut, kemudian logis, spesifik juga, dan sistematis. Jadi maksudnya sesuai dengan urutannya. Di situ kan ada runtut dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu. Logis di sini maksudnya masuk akal. Spesifik maksudnya tidak kemana-mana, sesuai dengan apa yang ingin kamu bahas. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kelima di sini adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Nah, setelah kamu tadi menyusun kerangkanya, baru kamu bisa mengembangkan kerangka karangannya itu menjadi sebuah karangan atau disebut dengan teks eksposisi. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu yang kedua ya, cara mengonstruksi teks eksposisi. Nah, ini. Di sini ada 8 caranya. Yang pertama adalah tentukan jenis eksposisi yang hendak ditulis. Ini pada pertemuan kedua kemarin sudah saya jelaskan jenis eksposisi. Jadi kalian tinggal mencari. Misalnya kalian ingin membuat ya
ingin membuat jenis eksposisi yang pertentangan atau proses atau ilustrasi, silahkan kamu suka yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu yang kedua, tentukan tema eksposisi yang hendak dikembangkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi tentukan dulu ide pikiran apa yang ingin kamu sampaikan, akan kamu bahas atau kamu tulis dalam teks eksposisimu itu. Kemudian setelah itu, tentukan draft. Nah, draft di sini maksudnya adalah kamu rancang atau konsep dulu. Nah, itu di sini. Tentukan draftnya. Kemudian setelah draft, baru kalian tulis kerangkanya. Jadi draft ini seperti oret-oretannya gitu, konsep dulu. Kemudian setelah itu menulis kerangkanya secara utuh. Nah, ini kerangkanya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini juga rancangan, hanya saja ini poin utamanya. Dan ini sudah tersusun secara sistematis. Yang ini, yang kerangka. Kenapa kok harus sistematis? Karena nanti dari kerangka ini akan kamu kembangkan menjadi tulisan. Nah, di sini cara mengembangkan kerangkanya dengan menulis bebas. Maksudnya bebas itu sesuai dengan apa yang ingin kamu tulis. Tidak dibatasi apa, hanya saja harus fokus dengan temanya. Seperti itu. Kemudian yang keenam di sini, lakukan penyuntingan dengan suntingan sederhana. Nah, menyunting maksudnya di sini adalah memeriksa kembali tulisan sebelum kalian kumpulkan atau kalian publikasikan. Nah, ini disebut juga proses editing ya. Jadi, penyuntingan atau menyunting itu sama dengan proses editing. Jadi, misalnya ada yang kurang atau yang lebih bisa kamu perbaiki di sini. Kemudian yang ketujuh adalah abstraksikan atau rangkum eksposisi yang telah dibuat. Jadi setelah tadi kalian sudah sunting, nah kalian rangkum lagi ya, rangkum poin-poinnya saja. Jadi intisarinya saja di sini diabstraksikan. Jadi kalian hanya merangkum isi teks yang dibuat. Nih, setelah itu yang kedelapan yaitu evaluasilah sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi rangkuman tadi kalian evaluasi, jadi beri penilaian dari struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, ini untuk struktur dan kebahasaannya, ya kaidah kebahasaannya sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Bisa kalian ulang simak kembali video pembelajarannya. Bisa dipahami? Ya, baiklah. Nah, untuk tugas ini adalah tugas terakhir untuk teks eksposisi karena pertemuan berikutnya minggu depan kita sudah ulangan harian yang kedua. Hanya saja sebelum ulangan, minggu depan itu akan ada review atau ulasan tentang materi pertemuan pertama, kedua, ketiga. Bisa dipahami ya? Nah, di sini tugasnya yaitu buatlah teks eksposisi hasil karyamu sendiri. Ya, di sini dilihat hasil karyamu sendiri, bukan hasil menyalin karya orang lain, baik dari media cetak maupun elektronik, dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi, yang saya inginkan adalah kalian membuat sendiri teks eksposisinya. Misalnya, Bu, jelek, Bu takut jelek, tidak masalah. Yang penting di sini adalah karyamu sendiri. Yang saya inginkan adalah kamu membuat sebuah teks eksposisi sesuai dengan apa yang bisa kamu buat. Kalau ingin bagus, kalian tentu harus mengikuti langkah-langkah yang tadi. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya saya tuliskan kembali di sini. Yang pertama yaitu menentukan jenis. Maksudnya jenis teks eksposisinya apa. Kemudian yang kedua, menentukan tema, sama seperti yang tadi. Kemudian menentukan draft. Kemudian langkah yang keempat, menulis kerangka secara utuh. Langkah kelima, mengembangkan kerangka. Kemudian langkah keenam, melakukan penyuntingan. Langkah ketujuh, membuat abstraksi atau rangkuman. Dan langkah yang terakhir, yang kedelapan, yaitu mengevaluasi teks yang sudah dibuat. Nah, untuk tugasnya, tugas ini dikerjakan di buku tugas. Setelah selesai membuat teks eksposisi, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di Google Form ya, sekaligus untuk presensi kalian. Jadi nanti saya akan mengirimkan Google Form di Google Classroom ya, dan kalian lihat di situ apa saja pertanyaannya, silahkan kalian jawab. Bisa dipahami ya? Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Nah, untuk daftar pustaka ya materi kali ini tetap sama, saya masih mengambil dari 3 buku, bisa dilihat di sini.
Ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kata motivasi. Nah, di sini ada kata motivasi yaitu ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya. Tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ilmu harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. Jadi maksudnya adalah ketika kamu mencari ilmu sama dengan kalian mencari sebuah barang yang berharga. Kenapa? Karena ilmu itu tidak mudah diperoleh. Kalian harus apa? Kalian harus berusaha. Kemudian kalian harus belajar, kalian harus berpikir, dan kalian harus selalu berdoa. Karena apapun yang kalian lakukan tentu harus diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, terakhir, terima kasih karena materi kita untuk pertemuan ketiga ini sudah selesai ya. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Kemudian insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang keempat di minggu berikutnya, minggu depan ya. Dan jangan lupa belajar di rumah karena pertemuan keempat kalian akan ada ulangan harian kedua materi teks eksposisi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.